lama nanti. Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya, Alwi bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu ada di halaman Abdurrahman, sebentar, okay. Keluarga Syihabuddin. Syihabuddin itu ada dua. Syihabuddin Al-Akbar memiliki cucu, itu Syihabuddin Al-Asghar, cucunya. Jadi marganya pun pecah dari 3. Jadi ada katanya surah Al-Istifadhah, Imam Al-Bari Al-Wasi Sahibul Fadilah wal Karamah terkenal di mana-mana. Mana buktinya? Nggak ada. Imam Ubaidillah lahir kok 320 itu bagaimana? Berarti ikut hijrah ayahnya Imam Ahmad Al-Abah umur 3 tahun. Lah umur 3 tahun punya anak yang bernama Ismail masuk kok enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau hijrahnya Imam Ubaidillah umur 23 tahun itu masuk. Atau berarti bukan 320 Hijriah. Ada yang mengatakan lahirnya Imam Ubaidillah itu 295 Hijriah. Jadi ini nggak masuk, ya, nggak masuk, gagal. Yang pertama corek, yang kedua corek gagal di generasi yang ke-9 dan 10. Sekarang ke generasi yang ke-11. Ubaidillah memiliki anak yang bernama Alwi. Lah Alwi ini lahirnya tahun 350-an, wafatnya 400-an. Ini nggak jelas juga. Saya belum menemukan. Walam akif ala tarihi wafatihi itu menurut Abu Bakar Ash-Shilli, Al-Mashra'ur Rawi, abad 11 Hijriah. Tidak diketahui lahirnya Imam Alwi itu tahun berapa, wafatnya juga pasnya tahun berapa. Perkiraan 400-an. Disamakan seperti kedua saudaranya Basri dan Jadid. Nah, ini juga perkiraan otak-atik gadok-madok. Berikutnya ke generasi yang ke-12 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun 390 Hijriah, wafatnya 446 Hijriah, masih masuk, pantas masih. Ketika Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholik Kisam, yang terkenal dengan ketika tahiyat, ya, membaca sholawat Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu dijawab langsung oleh Rasulullah, Waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Ali Kholik Kisam ini di sini disebutkan lahirnya 470, terus wafatnya 529, ini jelas juga tidak masuk akal. Umurnya cuma 50 tahun, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Kita coba cocokkan dengan kitab Ar-Raudhul Jali saja. Ali Kholik Kisam itu wafatnya tahun 507 kalau di sini. Ada 527, ada 507, ada 529, ada wafatnya 729. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya otak-atik gatuk-matuk. Ar-Raudhul Jali, coba jangan lihat. Halaman 128. Wafatnya itu 507. Jelas nggak masuk. Yang asli sesuai dengan Tabaqatul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu 729 Hijriah, wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Ini di otak-atik lagi, wafatnya 529 Hijriah, tidak sesuai dengan Ar-Raudhul Jali yang 507 Hijriah. Nah ini, terus ketika Imam Ali Kholik Kisam memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad, ya, ini lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 590, diperkirakan, genep-genep semua, umurnya 50, 60, 55, 56, 55 gitu, nggak ada yang ganjil. Terus, ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya, Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali
yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ali yang terkenal dengan nama Walidul Faqih itu lahirnya tahun 630, terus wafatnya tahun 690. Padahal bapaknya Ali ini wafatnya tahun 550. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jenengan nanti koreksi sendiri. Muhammad Shokib Mirbad itu lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550 Hijriah. Umurnya 50 tahun. Lah, 550 itu sudah wafat, tetapi memiliki anak yang bernama Ali, yang terkenal dengan ayahnya Muhammad Faqihil Muqaddam, lahirnya 630. Itu bila 630 itu Muhammad Shokib Mirbad sudah meninggal dunia, perkiraan ya 60 tahun, 80 tahun, ya 550, 50 tambah, 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu, ini yang paling membagongkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, katanya, menurut mereka, ya, itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Masuk? Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya, itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye to iki? Jelas nggak masuk akal. Cocokkan semualah. Buka sendiri daripada nanti saya dikira ngarang-ngarang dewe. Jadi nggak masuk sudah. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab, itu jelas ini corek semua, gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tolong dibenahi lagi kalau toh mau diakui secara ilmiah, ya. Tolong dibenahi lagi. Jelas salah, ya. Salah. Siapa yang menyalahkan? Ya standar. Orang wong wis mati puluhan tahun kok masih memiliki anak. Itu bagaimana? Ya itu. Jadi yang di Rabithah Alawiyah Polhut Islam ini semua bisa dilihat, kok. Semua bisa melihat. Nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Jelas. Nah ini cuma tahunnya itu nggak sinkron lah, sudahlah. Coba dipikir-pikir bareng gitu. Yang ini. Wong ayahnya itu lahirnya lebih duluan anaknya, ono ta Mas? Atau yang sudah meninggal dunia lama puluhan tahun masih bisa memiliki anak. Ini sama dengan halusinasi, sama dengan penyakit malihulia, sama dengan itu. Jadi mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini syuhra wal istifadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini dikarang oleh Al-Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf Al-Alawi. Tahun 1964, sebelum meletusnya G30 SPKI. Dikarangnya di Jakarta, Indonesia, oleh Rabithah Alawiyah. Tahun Hijriahnya 1384.
sesuai dengan tanggal 11 Juli 1964. Di sini disebutkan ada Qabail atau Qabilah, klan-klan dari Ba'alawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346 ini. 346. Ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau qabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan-perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya, kalau di Indonesia, misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak, misalkan, terus suku, nggak ada Rohingya loh ya, Dayak misalkan. Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa nyebut paling 100-an lah ya, 100-an. Lah ini ada 346. 346 qabilah dari Ba'alawi ini seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah kita. Mohon maaf, hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota Situbondo, kota Tarim, belum sohib-sohib yang lain. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita. 346. Kemarin yang disebutkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab kan cuma 75 tambah 15, cuma berapa? Jadi tidak ada sahab lah ya, Syihab yang ada itu. Jadi mulai yang pertama, nah ini, Alu Azmat Khan. Nah, inilah yang saya itu kadang-kadang dengan Kang Mas, Kiai Ali Badri itu kadang-kadang masih, beliau itu gandoli. Mbok yo, jangan di tengah saja, Kang wasit ya wasit, tapi yang adil. Azmat Khan itu Abdul Malik itu hanya perkiraan saja. Lalu Ali Magnun, Alu Abu Bakar Al-Fakhr, Husain Al-Qoroh, Auhaj Al-Baiti, ya semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu. Syekh Samsudin Syarafuddin melalui akun resminya menyusul lagi, saya dikirimi. Jadi Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Syarafuddin beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa kabilah dari Ba'alawi. Pak Hasan Al-Hudaili, Pak Faub, Pak Farwash, Al-Walaj, Al-Basuro, Ali Lala, Ali Kuku. Banyak sekali, ada Al-Jazirah juga. Al-Mahjub, Al-Haddad, Hamdun, Basakota, Musarrofa, Tawil, Bafaroj, Al-Hasim, Khadijah, Ahmad Al-Unyah, Haikon, ada 346, enggak saya sebutkan satu persatu, lama nanti. Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya, Alwi bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, itu ada di halaman Abdurrahman, sebentar, okay. Keluarga Syihabuddin. Syihabuddin itu ada dua. Syihabuddin Al-Akbar memiliki cucu, itu Syihabuddin Al-Asghar, cucunya. Jadi marganya pun pecah dari 3. Jadi ada Zain bin Aidrus bin Syihab, macam-macam. Jadi semua keturunan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Habib Ali memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman memiliki anak yang bernama Ahmad Syihabuddin. Jadi kalau saya runut ya dari bawah, Ahmad Syihabuddin, marga yang pertama kali Syihab itu, Syahab atau Syihab itu, Ahmad Syahab atau Syihabuddin Al-Akbar, ayahnya Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof
bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali yang tadi selenco ya tahun lahirnya itu, Ali bin Ali Kholi Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwiya Awal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Auladu Abdurrahman bin Ali As-Sakron, yakni Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini Ali Syihab. Ali Syihab. Jadi antara Ali Syihab dengan Ali Al-Hadi itu sama. Ali Al-Hadi. Keluarga Ali Al-Hadi, mantan suaminya Ratna Sarumpait. Ali Al-Hadi. Syihab. Nah, Syihab ini pecah jadi Syekh bin Syihab bin Husain Syihab dan juga Zain bin Aidrus bin Syihab. Jadi Syihab itu banyak. Jadi mohon maaf ini buka-bukaan sebagai. Jadi tolong dimiliki khidmatul asyirah. Itu juga kalau bisa memiliki juga Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Muhajir itu ada 2. Ya. Pertama dikarang oleh penyalin kitab Syamsul Dohiro. Ya, oleh Habib Muhammad Dia Syihab. Nah, ini pakai shin di sini. Lihat Syihab, bukan Sahab, bukan Sohab, bukan. Terus yang kedua Abdullah bin Nuh. Ini walaupun bukan seorang Habib, kiai asal Cianjur. Jasanya cukup banyak tapi dikelabui, diakali, dikadali sama Ba'alam. Akhirnya ngarang kitab sama seperti turunannya, ya, yang disalin pertama Muhammad Dia Syihab dan Abdullah bin Nuh asal Cianjur yang disambungkan silsilah nasabnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah alias Habib, sama-sama Habibnya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ada kiai yang meluruskan seperti ini ya harus didukung gitu. Tidak boleh malah justru wah rasis. Oh, itu buka rahasia orang lain pribadi. Oh, enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Keluarga Nabi yang suci itu jangan dikotori seenaknya. Dan di antara kita sekarang ini juga harus hati-hati. Ada permainan trik dan intrik seperti drama sandiwara kehidupan kita ini. Ada yang berperan dunia ini panggung sandiwara dan seterusnya, sampai ada keterangan tentang kalau pihak para Habib khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu selalu menuduh PKI, komunis PKI. PKI itu di matamu, bukan di saya, bukan di kita-kita ini. Kita dulu kan ingat ada partai PSI kan, sekarang ini kan ada kan gitu, Partai Solidaritas Indonesia gitu. Yang masuk di situ siapa? Dek Tamara Amani Al-Atas. Sampai sekarang itu masih menjabat ngerombong ya, ngerapel, borong jabatan-jabatan sampai sekarang. Al-Atas itu. Dari marga Al-Atas. Ya, walaupun ketuanya Grace Natali, ya bukan dari kita, tapi yang ngikuti juga dari kalangan Ba'alawi juga. Kita harus ingat, jangan lebih mudah percaya, kita harus waspada. Saya sampaikan ini supaya kita ini hati-hati, jangan mudah diadu domba. Baru-baru ini tuh ada orang yang lapor ke polisi, ya, katanya ingin mempolisikan kita karena mengoreksi dan mencemooh, melecehkan pujaannya. Nah, itu salah besar. Nggak ngerti kajian yang kita sampaikan ya selama ini. Tiba-tiba langsung mengatakan, oh berarti mau melecehkan durian Nabi.